Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, kemudian nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini ya. Masya Allah, semoga aktivitas yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Sehat semua ya? Sudah hadir aku ya, Bu Endah. Masya Allah, Bu Endah, tolong si Vika ya, Bu Endah ya, tolong dikulik-kulik si Vika ya. Ini rambutnya kelihatan nih. Kita nunggu Vika, host kita malam hari ini. Nanti ada bintang tamu, nanti ada pembicara kita ya. Ada Ibu Salihah kita nanti yang mau berbagi sharing tentang pengalaman yang luar biasa yang pernah dialami. Nah ini perlu dipetik nih ya, Masya Allah. Pokoknya luar biasa deh. Semoga bisa menjadi suatu motivasi buat kita semua. Hadir Hamika, ditungguin Bunda. Ayo diklik ya. Klik. Oke, Vika belum bisa join ya. Sehat-sehat Vika. Alhamdulillah, abis ini ngerjain banyak kerjaan tadi. Nah, sekarang seperti ini di rumah ya, WFH ya. Iya. Ya, sampai katanya diperpanjang ya PPKM ya. HRD sih belum bilang, mall juga belum ada konfirmasi. Jadi aku masih nggak mau bilang dipanjang atau enggak. Semoga sih enggak. Udah halu semua, udah halu ya. Iya. Soalnya kan berhubungan dengan kesejahteraan. Hari ini kita tamunya adalah kayak kemarin lagi. Bukan, apa tuh? Lain. Oh, maksudnya bukan masih wira swasta atau salah satu ibu rumah tangga yang lumayan sukses atau gimana? Seorang ibu rumah tangga, tadi seorang wanita karir katanya ya. Oh, wanita karir. Oke. Terus sekarang jadi orang berkarir lagi tetap. Oh ya Allah, berkarir lagi. Oke. Aduh. Ika, sebelum hadir bintang tamu, Bunda mau bacain satu hadis ya. Hadis yang Bunda sampaikan buat teman-teman nih ya. Ini karena bukan halu ya, tapi ini kayaknya berkaitan sekali dengan mungkin dengan apa namanya pembicara kita malam-malam hari ini ya. Ada satu hadis yang mau Bunda bacakan dari hadis riwayat Muslim. Oke. Ini apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak kita kenal. Nah, kadang kalau mengucapkan salam suka kadang milih-milih ya, kan kenal nggak kenal jadi nggak mengucapkan salam, gitu ya. Sedangkan hadis ini menyatakan bahwa amal yang paling baik di dalam Islam Rasulullah bilangnya adalah memberi makan dan memberikan salam. Berikutnya nih ya. Sekarang dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah ketika manusia sedang tidur malam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Apa yang mau kita ambil pada malam hari ini dengan hadis ini nih? Pahala akan semakin berlipat ganda
dan bahkan bisa menjadi amal jariah ketika orang-orang tersebut mentraktir. Nah, ini orang yang suka traktir nih ya. Jadi nggak rugi nih. Jadi pahala akan bertambah menjadi amal jariah ketika kita traktir adalah orang-orang yang memiliki aktivitas yang tinggi. Seorang penghafal Quran, kemudian dia seorang ya rajin ibadah kepada Allah dan sebagainya, memiliki akhlakul karimah. Nah, itu jadi bukan berarti jadi terfokus nih, kalau traktir ini ada amal jariahnya malah nih pahalanya dapat nih. Jadi ternyata dalam traktir teman itu salah satunya adalah akan dan kangen sama orang yang suka traktir ya. Terus kalau misalnya sholat di saat orang tidur, masuk surganya lancar ya, kayak toljor, lancar. Nggak pakai ngetep ya Bunda, nggak pakai ngetep langsung masuk. Ya langsung ya. Tol tanpa diperiksa juga pakai e-money. Masya Allah. Oke, bintang tamu kita udah hadir belum nih ya? Masya Allah, belum ada. Siapa? Belum ada. Hadir ya. Tadi Bunda tinggal klik aja. Oh, sudah, Deng. Masya Allah. Udah hadir nih. Nah, tadi Wika ya. Udah akan perkenalkan dulu siapa sih dia nih bintang tamu kita. Ada Ibu Dian Suwarno loh. Tuhan, ada ibu aku, ya Allah. Siapanya itu ya? Dian Suwarno siapa ya? Rumahnya di depan loh padahal loh. Padahal depan-depanan ya. Masya Allah. Assalamualaikum, Tante. Kok Tante sih manggilnya? Kenapa suaranya? Kok sama sih? Udah kedengeran. Kedengeran. Kok sama sih, Ya, Pak? Bunda. Kok sama sih? Kota-kota? Sehati Bun. Kan lagi. Apa kabarnya Mbak Eni? Alhamdulillah sehat, bahagia, syukur. Alhamdulillah. Oke. Hari ini Sehat ya, bintang Bunda, tamu ya. kita. Alhamdulillah sehat. Pembicara kita ini ya, Bika, Mbak Eni ya. Dia Miss Purple. Ada Miss Volcado tuh muncul. Endah. DC ini sama sama Bunda tuh. DC ini sama sama Bunda. Iya. Padahal nggak janjian loh. Wak, DC apa sih, Wak? Tolong dong, Wak, jelasin, Wak. DC apa sih, Wak? DC apa, DC? Oke, Mbak Eni, kita mau sharing-sharing nih. Kita sharing yang Mbak Eni yang pernah alami ya, peristiwa yang luar biasa nih, Masya Allah. Sebelumnya, Bunda kenalkan dulu, Bunda Eni ini adalah salah satu wanita karir sebenarnya, Vika. Wah, dia itu selain wanita karir, dia juga pengusaha di beberapa tempat ya. Aduh. Semua diusahain pokoknya, semua diusahain. Ya. Semua diusahain. Benar banget, Vika. Terus Mbak Eni ini salah satu orang yang tadi Bunda bacain hadisnya, Vika. Apa tuh? Dia adalah orang yang suka menculik Bunda untuk mentraktir. Tadi Bunda bilang, Tante, jadi orang-orang yang gampang masuk surga itu pertama orang yang memberi sedekah atau makan kepada orang-orang yang sedang di dalam jalannya, kayak lagi belajar, lagi ngapalin Al-Quran. Terus sama orang-orang yang suka sholat di saat semua orang pada tidur. Amin. Tuh ya, Masya Allah. Jadi Mbak Eni ini salah satu teman jamaah, teman saya yang suka menculik. Tanya Enda ya, suka menculik kita ya, Enda? Hobi nyulik tuh, Enda baru bilang. Hobinya nyulik ya, alias. Jadi Mbak Eni ini salah satu yang kalau Bunda ngisi kajian di mana gitu ya, dia diam-diam datang tanpa kita tahu, pulangnya langsung diculik. Bunda pergi ke sana.
General. Kalau keterangan bahasa ibu. Jadi kalau nyuliknya kayak gini nggak apa-apa. Nyuliknya enak Iya, soalnya. benar. Benar. Udah, Masya Allah. Oke, Men, kita mulai aja ya. Ini mau berbagi sharing sama Mbak Eni. Kan Bunda pernah dengar cerita ya, cerita peristiwa yang Mbak Eni alami yang sangat dahsyat banget gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain karena mungkin salah satu keyakinan, ainul yakin yang Mbak Eni, sehingga Allah memberikan keistimewaan ya, memberikan kesempatan yang luar biasa buat Mbak Eni. Boleh deh di-sharingin ke kita nih, Mbak Eni. Peristiwa apa gitu? gitu. Ada dua nih, Bun. Ada suka, ada Oke. duka. Sebenarnya suka semua ya. Duka berakhir suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Semoga semuanya wabarakatuh. dalam keadaan sehat, bahagia ya. Saya mau sedikit mau sharing. Di tahun 2013, 8 tahun yang lalu ya, Bun. Waktu itu saya sedang makan sama suami di sebuah restoran. Terus tiba-tiba saya mual, terus muntah. Akhirnya seperti orang mau pingsan, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan saat itu juga dirawat ya. Dirawat, dokter bilang katanya sakit mah, akhirnya dirawat 3 hari. Setelah dirawat 3 hari, saya mau pulang tuh, ditanya sudah buka infusan, tapi ketika mau pulang udah bukan, dilarang pulang sama dokter, katanya harus di scan perutnya. Saya tidak mau saat itu karena saya nggak kenapa-napa, udah sehat kan. Nah akhirnya mau nggak mau di scan. Setelah di scan, suruh nunggu hasilnya. Saat itu juga di scan, akhirnya dokter memutuskan saya harus dioperasi. Katanya usus saya sudah kronis, usus buntu katanya. Tapi saya merasa saya sudah sehat karena saya angkat-angkat kaki saya juga nggak kenapa-napa. Biasanya kalau usus buntu itu kan diangkat juga kan sakit kan gitu kan. Iya, nggak bisa gerak. Nah, ya saat itu juga suami juga nggak mau kalau saya dioperasi karena saya memang udah sehat gitu kan. Tapi akhirnya nggak tahu gimana waktu itu masih nginep sehari lagi ya. Jam 3 malam disamperin sama dokternya, suami harus tanda tangan dalam keadaan ngantuk gitu kan, namanya ngantuk ya. Iyain aja akhirnya gitu kan. Nah besok paginya saya harus puasa, akhirnya mau nggak mau saya operasi saat itu kan, karena dibilangin kalau ibu mau pulang silahkan boleh, tapi harus tanda tangan kalau ada apa-apa di jalan, rumah sakit nggak tanggung jawab. Terus kalau ibu pulang, bapak sama aja bawa bom waktu gitu kan, takut juga kan itu kan, di dikasih tahu seperti itu kan takut lah. Akhirnya kita nurut, kita operasi saat itu kan. Masuk ruang operasi aja saya udah nggak kuat tuh, dinginnya, dingin banget. Pada saat itu ada ibu saya juga, ada ibu saya, ada ibu mertua saya. Sepertinya ibu saya tuh berat kalau saya mau operasi, kayaknya udah feeling gitu ya, udah feeling. Akhirnya saya dioperasi juga. Setelah operasi itu sadarnya lama sekali ya. Pas ketika sadar itu seperti lagi di mana gitu ya, pas lagi sadar. Akhirnya udah sadar jam 3 sore kalau nggak salah sadarnya. Itu operasi itu jam 7 pagi ya. Udah sadar dipindahin ke ruang perawatan. Di situ saya dirawat lagi selama 3 hari. Pas hari Jumat saya pulang, saya sudah copot infusan, udah bisa ke toilet, sudah bisa buang air gitu kan. Saya pulang ke rumah. Nah besoknya hari Sabtu, kebetulan kakak-kakak saya pada libur, pada nengokin saya ke rumah. Pada saat itu kok saya mual sekali gitu, saya mau ke toilet seperti mau muntah.
Akhirnya saya masuk lagi kamar, terus saya muntah gitu kan, nggak bisa minum air hangat, air putih nggak bisa, teh manis nggak bisa. Kok perut saya kayak besar gitu kan, kok kayak ditutup balon gitu, perut saya kayak balon gitu. Akhirnya kakak saya lihat, loh kok kamu kuning semua, dari mata kuning, muka kamu kuning gitu, sampai semuanya kuning kaki. Akhirnya lama-lama saya nggak sadar tuh, kayak pingsan, perut saya gede-gede kuning. Akhirnya kakak saya teriak sama suami saya, udah bawa ke mobil katanya gitu, bawa ke rumah sakit sekarang juga. Akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, masuk UGD. Di UGD saya udah nggak bisa diinfus, udah nggak bisa dimanapun diinfus ya. Di sini nggak ngerti kenapa nggak bisa diinfus, susah sekali nyarinya, udah pucat, udah kuning. Akhirnya dimasukkanlah saya selang dari ke hidung. Dari situ keluar busa, banyak banget tuh keluar busa. Perut saya makin gede saat itu kan. Saat itu kakak saya teriak-teriak di situ, suami saya juga teriak. Siapa dokter waktu saya yang nanganin saya waktu saya operasi? Dipanggil dokternya kan. Akhirnya saya masuk ruang isolasi. Saat itu masuk ruang isolasi. Nah kakak saya itu dalam keadaan udah marah-marah kan, minta pertanggungjawaban. Iya. Pas dicek lagi di ruang isolasi, udah dicek semuanya dokternya. Akhirnya saya ini ulang gitu kan, dibawa sampai alat USG-nya tuh dibawa ke ruang isolasi. Itu sama sekali nggak ketemu penyakitnya apa. Saya bingung, makin lama makin perut saya gede. Allah. Ini namanya infusan itu 4, ya albumin, ya transfusi darah juga, pokoknya segala macam tuh 4. Saya di situ tuh udah pasrah, saya udah nggak bisa ngomong ya, cuman bisa natap-natapin keluarga saya aja saat itu kan. Tapi saya pasrah di situ, memang saya sakit sekali perutnya karena perutnya makin gede kan. Ya Udah Allah. semua terbalik, aku nggak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa, ya posisinya hanya jalan kaki ya. Itu kurang lebih di rumah sakit itu selama 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu itu saya memaksakan untuk pulang kan gitu kan. Itu benar-benar ujian ya buat saya, tapi nikmat juga buat saya bersyukur gitu kan. Mungkin kalau nggak seperti itu saya juga nggak tahu ya gitu ya. Allah tuh maha baik memang ya. Saya tuh sampai udah nggak kuat teriak gitu kan, karena perut saya sakit sekali. Jadi pernah gini sampai nggak sadar ya, entah dalam keadaan sadar atau enggak, waktu itu ibu saya sedang sholat sama ibu saya yang ada di ruangan isolasi itu. Kakak saya yang perempuan sama suami saya sedang ke salah satu ustadz, mau minta air buat saya. Kakak saya yang satu lagi dalam perjalanan mau ke rumah sakit. Bunda kenal kan sama kakak saya yang di Blok S ya Bun. Ya, Terus ya. kemudian saya melihat gitu belakang, aduh saya merinding, di belakang ibu saya itu kan jendela ya, jendela itu ada orang merinding Bun. Ada orang itu besar sekali, orang itu besar sekali, itu pakai jubah putih, itu tinggi sekali, ada apa sih namanya Bun, kapuconnya gitu ya Bun ya. Kapuconnya tuh nutupin, tapi mukanya tidak kelihatan, itu putih semua jubahnya. eh Mukanya nggak kelihatan, jadi mukanya tuh cahaya aja, mukanya cahaya. Aku sampai merinding. Nah ketika ada itu datang, yang berjubah putih itu datang, di belakang ibu saya persis itu jendela seperti kayak tiup angin kan. Nah saya teriak di situ kan, tapi karena memang saya tidak bisa ngomong ya, cuma cuma bisa melek aja saya, antara sadar nggak sadar, eh, saya cuma seperti itu aja. Ibu saya jadi nggak kusuk kan sholatnya. Terus ketika ibu saya sudah selesai menghampiri saya tetap saya tetap tertuju matanya di jendela itu kan. Akhirnya ibu saya telepon kakak-kakak saya sudah datang. Nah di situ saya tuh udah pasrah ya, apa itu eh, kiriman Malaikat dari maut. Allah, kiriman dari Allah gitu ya. Asal banget nyebut ya Allah.
cuma bilang gini, ya Allah kalau memang sudah waktunya saya pasrah gitu ya, saya pasrah. Oh, udah di level itu, udah di level Saya itu. sedih, saya ingat anak-anak saya kan masih kecil ya, waktu itu Bang Jaki masih papi ya, kakak Putri masih SD 2013 kalau nggak salah. Saya nggak ketemu anak saya tuh selama 1 bulan. Nah saya itu sedih nggak bisa ketemu anak-anak saya gitu. Kalau memang ini jalannya, ya udah saya pasrah gitu kan. Hmm. Tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu kan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan buat hidup kedua kalinya gitu sama Allah. Jadi saya disembuhkan sama Allah. Yang saya udah nggak bisa apa-apa ya. Temen SD, SMP, SMA, temen kerja itu di ruang isolasi itu penuh, penuh sampai keluar-keluar, sampai mereka nangis ngelihat saya, sampai saya nggak bisa ngomong, saya tulis di kertas. Saya bilang, jangan nangis, saya jadi sedih kalau nangis, saya nggak semangat lagi. Mereka nangis gitu, sampai ada saudara saya megang tangan saya, bilang sama suami saya, sambil megang tangan saya tuh bilang gini, udah didoain aja katanya gitu. Mungkin sebentar lagi sampai seperti itu ya. Saya sedih tuh, saya dengar, saya sedih banget dibilang Allah semangat gitu kan. Terus sampai waktu saya lagi jawab-jawabnya malam jam 11 malam, bapak saya udah sepuh, udah pakai ya. Jadi tante saya dari Bandung datang, dari Sukabumi datang, itu ke ruang isolasi hanya untuk melihat saya gitu kan. Mungkin disangkanya, oh ini ini mau lihat harinya, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka pada datang ke rumah sakit, saya sedih ingatnya. Jadi ingat engkau Gun, eh, apa yang bapak saya bisikin saya gitu kan. Eh, Bapak saya bilang, sabar ya En, kalau memang udah ini engkau ikhlas katanya gitu. Tapi sedikit ini mereka nganggap saya udah seperti itu ya, mungkin hidup saya mungkin udah mau diambil sama Allah gitu kan. Ternyata Allah berkehendak lain. Saya dihidupkan kembali untuk yang kedua kalinya. Makanya saya bersyukur kesempatan ini jangan disia-siain gitu kan, gitu. Jarang-jarang ada. Jadi eh, banyak ini ya, banyak apa namanya, kelebihannya, saya disembuhkan. Seperti kayak tuh saya tuh bisa dikasih, bisa apa, feeling saya tuh lebih kuat gitu kan, sama orang lebih kuat gitu kan. Seperti itu nggak entahlah, ya semenjak itu aja, semenjak saya sembuh. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, ternyata itu masih ada ujian gitu loh, yang saya minta pulang. Nah, itu waktu saya sakit itu nggak nyangka ya, itu habis ratusan juta. Kebetulan saya ada jaminan kantor, saya juga ada asuransi. Nah, kebetulan waktu itu eh, dinyatakan saya harus bayar nombok kalau nggak salah 30 juta ya. Tapi akhirnya nggak nombok. Nah, kantor pun tuh sampai bingung kan, ini sakit apa sih sampai habis sekian ratus juta. Masa hanya usus itu aja sampai sampai sebesar ini gitu kan. Sampai orang kantor datang gitu kan. Itu yang datang tuh banyak orang kantor, pengacara kantor ya. Sampai ada polisi. Karena disangkanya tuh saya memang ada kesalahan Kayak teknis. iya. Atau kamu tante Mata. saya bohong kan tante ya? Ya, seperti Itu nggak ada pertanyaan Mbak En waktu lagi mau dioperasi tuh dari keluarga. ada pertanyaan. Kebetulan Mas Edi itu pun nggak mau saya dioperasi, memang jangan sampai dioperasi katanya. Nah, karena dia lagi keadaan dalam lagi tidur gitu kan, dibangunin, suruh tanda tangan, jadi kan pikirannya belum ngumpul dan ditakut-takutin gitu kan, ya pasti ada rasa takut kan. Akhirnya ya tanda tangan, saya harus dioperasi gitu kan. Nah, setelah dioperasi itu ternyata eh, mungkin nggak bersih ya Bun, di luar dinding ususnya itu ada nanah, dan nanah itu menjadi benjolan.
di dinding usus, abses gitu ya Bun, namanya abses. Itu ketahuannya di mana? Ketahuannya sama profesor di rumah sakit UKI. Dan saya lihat jelas itu ada layarnya, langsung ketahuan waktu saya ke sana gitu kan. Karena saya sesudah pulang dari rumah sakit itu setelah operasi, saya tuh jalan sampai bungkuk-bungkuk. Yang saya turun sampai 20 kilo Bun. Itu cekung banget sini. Cool bang. Dan di Jadi tangan merinding. ini tuh di jari di telapak tangan sudah pada bolong semua. Sampai saya Ya bilang, Allah. sampai perawatnya bilang, Mbak, mau di mana lagi yang mau dibolongin? Saya bilang gitu kan, waktu saya udah ini udah bolong semua, udah bengkak, udah bolong, Mbak mau bolongin di mana lagi sih? Mau dibolongin di mana lagi? Udah nggak ada apa mau di kaki, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia nggak mungkin nggak tega, jadi dia nggak jadi dibolongin tangan saya nggak jadi. Saya nggak mau di lagi. Saya udah nggak karuan Bun. Ini tuh udah apa? Udah dicabut selangnya kan. Saya kita cabut dan saya susah nggak bisa makan. Saya ngelihat keluarga saya pada makan gelar karpet tuh kayaknya sedih gitu kan. Saya nggak bisa makan juga lewat ini disaring gitu kan, nggak bisa, pokoknya nggak bisa makan apa, nggak bisa apa free, nggak bisa makan, perutnya gede. Ada suster 3 orang, saya nggak ingat, dia baik sekali. Waktu itu suster bilang ibu harus bangun. Saya nggak bisa bangun, untuk bangun gini aja nggak bisa, tapi ibu harus bangun, ibu harus sosialisasi jalan, kalau enggak ibu nggak akan bisa ibu harus bisa katanya. Akhirnya dibantu Bun sama 2 suster itu, saya diginiin gitu loh Bun, dibangunin sambil teriak saya, ya Allah saya bilang tuh nggak kuat, Karena sakit sakit banget kan kan, pasti. Iya, sakit sakit tuh pasti. banget. Akhirnya tapi semenjak itu saya bisa jalan, saya bisa ke kamar mandi, dan itu dibangunin dengan itu hasil, saya harus muntah-muntah dulu, muntah mau pusing segala macam, tapi ya memang ada hasil dibantu dengan dokter itu kan. Ya, sedih gitu loh. Eh, Zaman dulu kan waktu masih kecil belum ada pampers ya Bun, Iya. tapi saya pakai pampers di tahun yang Yang lalu plastik Bun, ya. pakai pampers Bun, baru kali nyobain nyobain tuh Bun ya. Udah gitu pulang ke rumah, saya minta pulang. Oh ya sebelumnya waktu itu ya saya nggak ditanganin tuh lama, akhirnya sampai kakak saya Mas Dedi nyamperin dan banting-bantu tuh Bun juga, karena nggak sabar ya, saya udah kesakitan tapi lama datangnya gitu kan. Akhirnya datang juga tuh Bun, saya dilayanin sampai kakak saya bilang, saya nggak mau tahu ya adik saya sembuhin, harus tanggung jawab nih dokternya gitu kan, harus tanggung jawab gitu. Sampai adik saya kayak begini kayak gitu, istilahnya udah mau mati gitu loh, perut gendut kuning semuanya gitu loh Bun. Wah pada Diagnosa nangis, udah dokternya pada, apa, Ben? kenapa, Diagnosanya apa? Diagnosa dokter itu apa? katanya usus buntu. Nah pas Oh, dicek buntu lagi ternyata sakit. operasinya itu tidak bersih, operasinya itu jadi ada nanah di luar usus, jadi nanah itu jadi benjolan, abses katanya. Itu ada kok pas di USG di layar tuh ada TV-nya di rumah sakit lah di Jakarta ada, saya rumah sakit kedua yang kedua saya jalani sama profesor itu ketahuan semua. Jadi tanya saya, Mas Edi curiga, coba kita ke dokter kantor. Kita dokter kantor tuh lebih paham kan, ke dokter umumnya dulu, dia dokter gizi. Pas dicek-cek sama dia, coba ibu ke sebelah, ke ruang dokter kandungan. Saya curiga ibu ada abses di perut. Ternyata dicek pakai USG biasa, padahal itu kelihatan. Benar Bun, ada benjolan katanya. Ya udah, saya kasih surat pengantar, saya ke rumah sakit, ketemu sama guru saya, profesor apa gitu namanya. Nah, pas ketemu itu langsung ketemu Bu jawabannya, saya ada abses. Ini yang membuat ibu sakit gitu. Ibu sekarang opinion ya di rumah sakit mana deh? Waktu itu saya rumah sakit Cibubur Bun. Jadi sebenarnya bukan usus Dirawat, buntu sebenarnya. wallahu alam ya Bun.
Oh, Di iya, situ iya, cuma iya. dicongkel aja, namanya laparoskopi, cuma dicongkel aja. Tapi setelah itu ya seperti itu kejadiannya. Saya harus pasrah gitu loh. Tapi saya minta pulang. Saya minta pulang udah 1 bulan 2 minggu di rumah sakit. Saya minta pulang. Tadinya mau diusut sama kakak saya. Saya bilang gak usah, aku gak mau. Aku bilang aku gak mau, kita pulang aja. Aku kita dirawat di rumah. Hmm, Dirawat di rumah, aku berjuang sendiri karena kan Mas Edi harus kerja kan Bu. Masuk shift 1, iya. shift 2, shift 3 kan. Dan saya harus cek seperti kerja siapa yang ngurusin makan saya, siapa yang bantu saya nanti jalan ke kamar mandi. Ternyata setiap Mas Edi kerja itu ada ibu saya. Kebetulan kan rumahnya dekat ya, jaraknya 1 kilo. Jadi ketika Mas Edi masuk pagi, ibu saya datang. Ketika Mas Edi pulang, ibu saya pulang. Masuk shift 2, eh, Mas Edi pulang malam, diantar pulang lagi ibu. Nah, pas ketiganya ibu harus nginep gitu. Seperti itu. Jadi Ah, di Masya kasur itu Allah. saya harus merangkak ibunya sendiri. Jadi megang-megang gini, 2 kasur saya bakul gitu pelan-pelan gitu kalau ke kamar mandi. Saya jalan, sholat tetap sholat, saya sholat sambil tiduran. Udah bisa duduk, saya duduk. Penyembuhan Tetap seperti nggak itu Bun, tapi meninggalkan agak itu ya agak, kewajiban ya. agak berapa bulan gitu Bun ya. Berapa bulan gitu kan. Eh, akhirnya saya tekan Epinion di rumah sakit Cibubur kan. Rumah sakit Cibubur tuh nggak berani, harusnya kan saya operasi lagi, dan saya kalau mau operasi lagi tuh harus ada polisi Bun. Saya nggak mau gitu. Hmm, Di sana cuma seminggu sih Bun, tapi ternyata nggak tahu ya, walau alam, punya tekad sendiri, akhirnya sembuh sendiri. Jadi nggak hmm, obat itu berapa macam. Saya agak kesel, kenapa saya harus minum obat ini, obat gede-gede sekali, ini obat mahal-mahal sekali gitu. Sekali minum tuh mungkin ada 10 obat ya saya minum. Itu harus minum 3 kali kan, harus minum. Dan saya tuh udah capek minumnya berapa hari tuh, udah akhirnya saya tinggalin. Kata mesin, kenapa nggak diminum? Udah nggak mau saya udah nggak mau minum, saya capek. Akhirnya sembuh sendiri, sugesti sendiri, sembuh sendiri sampai sekarang hmm. alhamdulillah. Cuma sedihnya waktu itu ya ninggalin anak ya, sampai nggak sekolah. Bang Jaki tuh sampai nggak sekolah. Kakak Putri harus nginep di rumah ibu. Bang Jaki nginep di rumah kakakku yang satu lagi dan nggak sekolah. Memang kebetulan lagi PAUD ya, mau TK Lama gitu ya. kan. Sebulan nggak ketemu Bu, nggak ke rumah sakit. Bener-bener nggak ketemu sebulan gitu kan. Akhirnya saya sembuh Hmm, sendiri. Emang sedih banget, sedihnya tuh pas semua orang pada berkumpul di ruang isolasi, dari teman SD tuh Pun, semua SMP, SMA, teman kerja, teman main, ngumpul semua sampai keluar-keluar tuh, satpam nggak berani larang ya. Itu udah pada nangis, tapi saya hmm. diem aja. Saudara-saudara juga udah pada ngumpul semua, yang dari luar kota tuh udah datang gitu. Ya mungkin udah dinyatakan mau saat-saat terakhir kali ya Bun ya, gitu. Itu yang Tapi apa namanya yang dibilang mati alhamdulillah, suri itu bukan Mbak Eni? kenapa Bun? Yang dibilang mati suri itu bukan, bukan ya? Iya, ya itu Bun. Ya itu Bun, karena banyak Itu, banyak ya, banyak itulah Bun. Mungkin datang juga, makanya salah satunya yang tadi aku cerita ibu lagi sholat tuh. Itu hmm, makanya tuh kelihatan itu cahaya, cuma ada cahaya doang. Cahaya, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Cahaya doang, tapi gede banget. hmm, Sampai anginnya sampai jendela itu sampai ini. Nah, setiap hmm. hari itu kakakku datengin Ustadz dari Azikro waktu itu buat Ya. ngerukiah aku Bun. Jadi aku dikasih juga Hmm. di HP waktu itu di BlackBerry ya Bun. Di HP jadinya didengerin di sebelah kuping aku. Jadi aku tidur, sampai aku tidur. Aku juga setel sendiri gitu kan Bun. Jadi lama-lama agak mendingan, ya udah aku minta pulang aja gitu Bun. Jadi itu Hmm. Berarti memang betul ya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mempengaruhi kita ya. Zikir-zikir bener juga banget. mempengaruhi kita ya. Itu pasti Iya bener akan banget. berkomunikasi seluruh organ tubuh kita dengan kalam Allah berarti ya. Sampai ini
waktu lagi itu kebayang apa yang kepikiran tuh lagi saatnya mentok-mentok akhirnya sampai Mbak ini bilang, ya aku pasrah deh kalau emang Allah ini udah waktunya aku mau diambil gitu. Nah pada titik saat pasrah kayak gitu tuh apa yang kebayang? Yang kebayang tuh apa tuh? Aku cuma kebayang anak-anakku aja. Eh, ada sesuatu yang nggak entah itu apa ya. Cuma aku bilang gini, eh yang kasih semangat itu cuma anak-anak gitu kan. Jadi di depan muka aku tuh ya mukanya anak-anak gitu kan. Akhirnya aku bilang, nih aku kalau benar sembuh, aku harus benar-benar apa sih namanya, berubah gitu kan. Berubah harus lebih baik lagi kan, karena Allah udah kasih Kasih kesempatan. kesembuhan gitu kan. Kehidupan yang kedua gitu kan. Tapi kalau ternyata memang enggak, ya sudah, aku terima siap nggak siap ya harus siap gitu kan Bun. Seperti itu Iya Bun. benar. Jadi Iya. alhamdulillah semenjak lihat itu, waktu ibuku lagi sholat, itu dia agak lama berdiri ya sampai aku teriak, itu siapa, pikir ya kan, sana di ketutupan. Untungnya yang datang putih bukan hitam gitu. Kalau itu aku Iya. Kalau itu itu putih, menyeramkan udah ya. Kalau hitam identiknya yang menyeramkan aneh itu gitu ya. Tapi kalau yang putih, ya. wah ini bagus gitu ya. Tapi Ya itu Masya putih Allah. juga, mukanya nggak kelihatan, Iya, iya, mukanya iya, nggak iya, iya. kelihatan. Apa mukanya itu Bawa kayak alam lah itu apa ya. ya, kayak terang kan, mungkin Masya Allah. diperingati apa gimana aku juga nggak tahu ya, karena cuma begitu aja, nggak ada barang apa Itu gitu kan kesempatan. Alhamdulillah Allah masih ya. kasih kesempatan Mukanya Mbak ini ya. bersyukur. Pada saat itu bisa bangkit ya. Oke, sebelum sebelum kita Ya. tanya yang peristiwa yang kedua nih Mbak En. Vika ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari peristiwa yang Nggak kedua ada ini tadi itu. nggak ada sih, cuman aku cuman pengen tarik kesimpulan aja sih. Berarti simpelnya tante ini tuh udah nggak pakai logikanya lagi untuk nggak nyari kenapa dia bisa kayak gitu sama dokternya. Kalau aku jadi tante ini, aku udah pakai otak aku, logika aku aja. Dokter, kenapa lo giniin gue, tanggung jawab. Kalau aku, tapi tante bilang kan, udahlah biarin aja. Ini emang udah ujian. Jadi kayak udah mengalahkan rasionalnya manusia sih. Karena dia udah pakai iman di situ, udah nggak pakai Iman. logika lagi. Balik Tuh, lagi kan, imannya udah karena main balik di lagi sini ya. udah main, karena kalau itu terjadi sama aku atau kerabat aku udah nggak pakai iman lagi, pakainya logika aja udah. Ini kenapa begini, tanggung jawab kayak Iya, gitu. iya. Iman nomor 2 mungkin. Nah Jadi cuman yang panjang dan aku melebar tarik, Vika. mm-mm. Jadi panjang dan Jadi melebar permasalahan ya kan Mbak. iya, cuman tante ini langsung dia ngambil dari sisi, oke, gue udah di titik terendah, udah deh, gue udah pernah, maafin aja deh, toh nanti juga ada jalan kesembuhan tersendiri, yang tante bilang kan, ingat anak-anak, mungkin udah nggak pikir lagi tuh, yang penting gue udah sembuh, anak gue udah ada yang urusin nih, sekarang gue udah sembuh, jadi dia udah nggak mikir lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Itu sih yang aku tarik bunda dari cerita pertama ini. Jadi semangat itu ya, semangat karena Mm-mm. anak-anak ya. Iya, dan Walaupun kalau aku usut juga buat apa, nanti capek ujung-ujungnya gitu kan, pasti ujung-ujungnya UUD kan gitu. Mungkin lebih baik nggak aku usut gitu loh. Kakakku sih mau usut, cuman aku nggak mau gitu kan. Udahlah, aku bilang aku udah sembuh, aku bilang. enggak sih, sebenarnya kayak kalau aku pribadi aku lebih pengen tahu gitu. Ini usus buntu bener nggak sih dari segi apa gitu? Kok yang udah gue nggak sangka kenapa nih? Kok lu bilang operasi gitu? Kalau aku sih mikirnya ke situ tante. Jadi bukan harus ganti duit enggak. Cuman ketika dokternya bilang usus buntu, apa yang mendasari itu? Itu doang. Terus kenapa dia memaksa suamiku untuk tanda tangan saat aku masih belum sadar gitu? Kayak gitu aja sih sebenarnya tante. Punya pemikiran ke situ juga, cuman waktu itu kondisinya ya karena lagi habis bangun Iya. tidur ya, malam tuh dibangunin ya, udah gitu ditakut-takutin, abis mau gimana, memang udah mungkin Iya, udah jalannya ya Ya. Allah jalannya seperti itu gitu, ya udah iya. kita jalanin aja gitu. Dan ini udah qadarullah ya, qadarullah Hmm. jalan seperti ini. Berarti sebenarnya itu ada banyak hikmah dengan peristiwa ini buat Mbak Eni. Buktinya Banyak salah teman. satu buktinya adalah terbetik di hati bahwa gue kalau sembuh pengen lebih baik lagi dari sebelumnya. Kan gitu. Hmm. Tapi ini hikmahnya nih sebenarnya kan hikmahnya. Mungkin ujian ini dari Allah
kita untuk menintrospeksi diri kita dan hal apa yang pernah kita jalani gitu kan. Ini mungkin ujian salah satunya buat meningkatin keimanan ini, pasrahnya benar-benar pasrahnya lillah ya, benar-benar udah pasrah sampai timbul kayak gitu tuh. Ya udah deh Allah, kalau emang udah waktunya aku diambil ya aku pasrah gitu kan. Tapi kembali lagi dikuatkan dengan hadirnya ingat kepada anak-anak tuh ya, Masya Allah. Soalnya kalau emang masih ingat waktu itu Mbak Maya datang waktu malam-malam sama Farida dan Mbak Pido. Waktu itu aku cuma bisa natap Mbak Maya aja, nggak bisa ngomong. Emang lagi nggak bisa ngomong. Yang aku lihat Farida nangis, Mbak Maya juga mungkin menangis. Akhirnya dia deketin aku, terapi aku tuh, kepala aku digini-giniin, diterapi sama dia. Sampai aku tidur, Bun. Sampai aku naik lagi, aku tanyain kemana gitu. Udah pulang. Aku diterapi tuh. Aku pikir aku gak ketemu lagi, Bun. Terus ada juga pernah ngalamin juga, bukan mati suri sih ya, pernah sempet nggak ada denyutnya selama berapa menit, 10 menit apa 15 menit ya. Nah itu waktu lahiran tuh Mbak En, lahiran anak kedua ya Bunda tuh pernah kayak gitu tuh. Nah pada saat bisa operasi juga kan, operasi karena kan prematur lahirnya nih. Itu sampai dokternya tanya, ini di ruangan itu, di luar ICU segala macam tuh saudara udah kumpul semua gitu men, udah nangis-nangisan lah ibaratnya, udah nangis bombai lah semuanya, udah pada kayak pamit apalah segala macam. Tiba-tiba tuh dokter langsung keluar nih, dokter bedahnya, Pak kembali lagi gitu. Saat ini ceritanya ya kembali lagi. Terus di ruangan itu tuh dokternya manggil, bu, terus tanya, terus Bunda tuh baru sadar, kenapa dok, ibu tadi kemana gitu, dokternya nanya, ibu kemana, terus aku jawabnya cuma mudah, saya ke masjid dok, tadi soalnya ada pengajian gitu, jadi saya udah di masjid, pantesan ibu dicariin nggak ada, katanya dokternya gitu, dipanggil nggak jawab, itu padahal sudah dicabut semua, sudah dibilang innalillahi. Masya Allah, ini kembali lagi Allah kasih kesempatan lagi. Kalau ingat itu tuh Masya Allah, berarti udah dengan peristiwa seperti itu ya Allah kasih kesempatan, kita harus benar-benar menjadi orang yang harus lebih baik dari kesempatan yang Allah kasih kan. Nah, pokoknya menjaga banget, mawas diri aja pokoknya ya bisa. Itu udah alamin tuh, sampai pokoknya udah pada ini semua lah, udah diumumin bahwa sudah innalillahi. Pernah juga mimpi Mbak En, ini peristiwa mimpi tapi kayak kenyataan nih, kayak pernah ngalamin gitu. Ini mimpinya tuh 2 kali. Bunda tuh udah pernah mimpi di kubur ya, udah pernah meninggal gitu, udah pernah dikubur. Di dalam kubur itu tuh itu terang banget gitu. Terus yang kedengaran tuh sayup-sayup orang ngaji aja gitu. Ini Allah nih. Jadi di pas bangun, oh ini di mana gitu. Pas berdiri, oh katanya udah di dalam kubur. Terus udah keluar dari kubur itu, nyamperin masjid yang di depan sana orang hijau gitu. Masya Allah. Itu 2 kali mimpi sampai Masya Allah hal yang sama seperti itu. Udah langsung gini, astagfirullahaladzim ya Allah, berikan aku kesempatan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, berjalan yang lurus, dituntut sama Allah. Pokoknya jangan sampai belok. Kalau belok lurusin lagi, kalau melenceng belok lurusin lagi, mintanya gitu. Iya sama Mbak En, aku tuh pengalaman juga seperti itu, sudah ini sama Allah ya, dikasih kesempatan untuk hidup kembali untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Oke, Vika, ada yang bertanya lagi sama Mbak Eni sebelum yang peristiwa kedua nih. Nah, level aku belum itu. Iya, level aku belum sepemaaf itu sih. Jadi aku cuman masih amazing aja sih. Misalnya ada orang sesantai itu ngadepin kayak gini gitu, maksudnya bisa kepikiran ngapain sih, ternyata level maafnya tuh belum ada apa-apanya aku. Ini ya, maaf ya. Mbak gurunya Bunda. Dua guru kembar, 2 Nur Asio. Masya Allah. Jadi ini ada hikmah nih yang kita petik ya, bahwa kita memaafkan dan ya itu tadi ya, ambil jadi hikmah, ini menjadi ujian. Kayaknya logika nggak main, iman yang main. Ya, logika nggak main tapi iman yang mungkin ini Allah memberikan keimanan itu buat Mbak ini tambah ya, tambah keimanannya untuk
ikhlas ya untuk menerima semua. Oke, lanjut. Kita ke peristiwa kedua, Mbak Eni. Masya Allah, ini kayaknya yang nikmat nih ya. Itu Nikmat dari Allah. perjalanan ke Tanah Suci. Iya, iya. Waktu itu tahun 2018 ya, Oktober. Nah, waktu itu gitu pun Mas Edi itu nggak mau umroh, takut katanya. Takut di sana ntar gimana gimana, kan dengar cerita kita kan begini begini begini, kalau di sana tuh kejadian dosa kita kelihatan gitu kan, jadi dia takut. Iya, bener. Ada Tapi orang yang kayak aku gitu. ya, tapi aku Enggak, nggak Ada kebetulan orang. enggak. Aku begitu. kenapa. Aku begitu. Makanya Tante Endang mungkin pernah bilang, jalan-jalan yuk Vi, ke luar negeri. Iya, aku mau tapi nggak ke luar negeri mana. Aku punya ke sana tapi tunggu dulu, tunggu mental dulu. Ya, karena karena aku memang udah niat ya, eh, ya aku tuh udah ada rezeki, ya rezeki nggak disangka-sangka tuh. Rezeki memang udah niatnya aku cuma satu ya, kalau ini ada aku akan berangkat ke sana, aku harus umroh dulu gitu loh, aku masih ada umur gitu. Jadi udah nggak mau tuh ya, kalau kamu mau berangkat berangkat aja. Tapi aku ngeyel, aku tetap aku cari nih, aduh kemana ya, kira ketemu kan. Saat itu juga apa buat aku datang ke tempat itu, orang itu enak banget, neranginnya enak, tenang, pembawaannya tenang gitu. Langsung kelek, Bu, aku besok datang ke kantor. Datang ke kantornya. Nah, di situ langsung aku bayar cash, Bun, buat 2 orang. Ibunya, Waktu ibu itu telat ya yakin mau daftar ke Bunda ya, Mbak En? Waktu itu telat ya daftar ke Bunda ya? Udah ke Bunda duluan belum sana ya? ada sih. Udah duluan sana ya? Udah Next dua-tiganya. daftarnya ke Bunda ya? Langsung gesek, udah langsung kopernya mau dibawa, emang harus dibawa sekarang, iya ya udah ini dibawa semua ya karena udah komplit, ibu udah lunas, ibu bawa katanya. Udah aku bawa, udah tuh koper aku taruh di situ. Nah lama Mas Edi bilang, ini punya siapa koper katanya gitu. Ya kita, kita siapa katanya, ya kita berdua. Udah daftar udah kan udah dibilangin. Gitu kan, ya nggak mau gampang nanti buat kakak putri atau buat siapa, kasih orang gitu, sedekah biar aja kan nanti juga ini ntar Allah kasih sedekah ini lagi kok rezeki bilang gitu. Jadi diem aja, akhirnya dia besoknya ini Bun, apa sih, dilema kan, pergi Nah, enggak, akhirnya dia datang. Yang dia datang pertama Ustadz Deden. Dia curcol, gimana ya Ustadz Deden, berangkat Mas Edi, berangkat gitu, jangan apa, berangkat katanya gitu. Sampai dia tuh katanya hampir nangis gitu kan, sama Uden itu cerita, berangkat, udah berangkat, harus berangkat, jangan mikirin yang lain-lain. Akhirnya berangkat juga. Pada saat alhamdulillah. aku sudah niat, Mas Edi sudah niat, akhirnya besoknya dia dipanggil sama orang kantor, dia tes untuk jadi kasubag. Waktu itu alhamdulillah lulus Bun sebagai manajer. Alhamdulillah Tika, itu aku catat. ya, aku baru itu aku niatnya langsung pengen umroh. Allah kasih itu tuh Bun, merinding nih Bun. Allah kasih itu tuh pertama. Kedua, waktu mau berangkat itu kan anak, otomatis aku tinggal kan Bun, dan aku nggak mikir gini, ntar anak gimana, ini gimana, jalan aja mengalir. Akhirnya apapun, dateng temen bawa ART, ini loh mau kerja di sini boleh nggak, oh boleh, kebetulan aku lagi butuh soalnya aku gitu kan. Akhirnya tanteku yang di Sukabumi telepon, nanti Putri sama Bang Jaki aku yang jagain ya, yang di Sukabumi. Yang di Bandung telepon, Bang Jaki Mudahan aku ya. jagain nggak apa-apa, kakak Putri iya. Akhirnya mbahnya telepon juga, Mbah juga mau kesini mbah jagain, ya udah akhirnya mereka tuh bareng-bareng jagain kakak Putri sama Bang Jaki. Kayak udah di skenario Allah tuh Setting udah Allah ada ya. gitu loh. Allah yang Udah setting tuh disiap ya. Allah. Hmm. Dari niat aku Tika, itu catat semuanya ya. dimudahin, benar-benar dimudahin. Yang Mas Edi tuh nggak boleh berangkat pun,
Besoknya mau umroh, itu surat cutinya belum ditandatanganin, Bun. Dan dia nggak bilang ke aku, Bun. Dia bingung, akhirnya dia telepon ibunya. Gimana nih, kata ibunya, berangkat aja, jabatan mah tinggal jabatan katanya. Ini urusannya sama Allah gitu kan, ketemu Allah katanya. Ya udah, akhirnya dia berangkat. Akhirnya tiba-tiba atasannya yang di Surabaya telepon, Pak Edi berangkat aja, biar saya tanda tangan katanya gitu kan. Alhamdulillah, Bun. Udah tenang. Besok paginya berangkat, Bun. Pada nganter berangkat. Masya Allah. Eh, Pas lagi mau landing di Jeddah nih, Bun. Antara percaya nggak percaya ya, Bun. Landing di Jeddah, eh, aku lihat pas pagi tuh, Bun ya. Kan pagi tuh di Jeddah udah mau landing. Itu kan banyak pasir ya. Pasir, ada karang gitu kan ya. Itu aku bilang sama Sidi, lihat ke jendela deh. Nggak ada apa-apa katanya gitu. Masa sih beneran? Aku lihat lagi, aku lihat ada gitu kan. Emang ada apa sih katanya gitu. Ternyata itu yang aku lihat, Bun ya. Itu kayak kunang-kunang, Bun. Itu bergerombol cahaya. Itu kayak ngiringin kita, Bun. Kita mau turun tuh kita di berinding. Kita Di diiringin welcome, di sama welcome, di welcome. kenapa? Iya, kayak ini loh, welcome drink. itu itu diiringin terus cahaya di samping aku persis itu deket jendela itu kayak kunang-kunang itu banyak banget kayak burung gitu, burung-burung kecil itu, Bun ya kan, gerombol. Itu cahaya seperti itu lewat. Aku sampai kayak bener nggak sih, apa mataku aja apa yang salah gitu ya. Tapi aku tanya Mas Edi, katanya Mas Edi nggak ada gitu kan. Jadi yang lihat cuma aku doang gitu kan. Itu saat mau landing kayaknya disambut gitu ya, disambut sama kayak gitu. Nah terus pas lagi di Jabal Rahmah, tuh aku doa di sela-sela batu itu. Pas lagi doa itu ada cahaya, aku kayak itu kehijauan gitu. Itu benar-benar cahaya. Ya di mana-mana aku ketemu dengan cahaya. Apalagi di depan Ka'bah tuh energinya tuh berasa banget gitu ya. Energinya berasa banget di situ, cepet banget gitu loh. Itu selalu ada cahaya. Terus ketika lagi mau ke Raudhoh, itu aku ketinggalan rombongan. Jadi gini, pas mau ke Raudhoh bareng-bareng, Tauifnya bilang, nanti jam sekian ya, katanya gitu kan. Kalau nggak salah tuh malam ya. Akhirnya tiba-tiba aku sembelit perutnya, nggak bisa buang air besar kan. Otomatis kan aku nggak bisa bareng rombongan kan. Tapi aku nggak mikir gini loh, ya ntar gimana nih kalau ketinggalan rombongan, kita nggak bisa ke Raudhoh. Aku nggak ada pikiran ke situ. Ya aku bilang tadi mengalir aja. Ya udah, Mas Edi bilang udah kamu ke toilet aja dulu, aku tunggu. Mau tahu bilang tek tek, Pak Edi ayo kita mau jalan, ibu duluan. Ya istri saya perutnya sakit jadi harus ke toilet. Oh ya nggak apa-apa tuh ke sana ya. Iya udah, Bun. Setelah selesai kita nyusul berdua kan. Eh, Nanya dulu Rauda tuh di pintu berapa gitu kan. Ada yang bilang pintu ini, ada yang bilang pintu ini. Akhirnya kita ikutin yang orang Tasik tuh, cleaning service. Ada di pintu 29. Dilarangnya pintu 29 khusus laki-laki. Nah aku gimana? Kan bingung kan. Aku harus ke pintu 25 lagi kan. Gitu kan. Dari 29 ke 25 kan lumayan ya, Bun. Ya, ya. Berani nggak katanya Mas Edi? Insya Allah berani. Ya udah Mas Edi, bener nih berani, bener berani. Ya udah Mas Edi masuk, aku sendiri. Jadi nggak ada kepikiran ntar ada orang Arab gimana nih, enggak gitu kan ya, takut ada orang Arab diculik apa gimana, enggak. Udah baca aja selawat tuh sambil jalan kan ke 25. Pas depan pintu masuk, laskarnya udah ngeliatin aja gini, ada yang suruh masuk. Nah aku ditahan. Pas aku masuk aku ditanya, Malaysia, Indonesia, Indonesia. Nah terus justru dia bacain salawat buat aku sampai bengong begini. Terus aku ditepuk, baik nanti kata dia gini, baik nanti kamu bakal kembali lagi ke sini kata gitu kan. Alhamdulillah aku bilang gitu. Ya udah aku masuk sih, mempersilakan masuk. Udah aku kan ketemu cleaning service lagi tuh orang Tasik. Jadi aku sempat beli jam tangan warna-warni gitu kan. Aku memang pengen ngasih gitu kan. Jadi setiap cleaning service aku kasih jam tangan.
aku kasih jam tangan ya, gitu yang warna-warni yang rainbow gitu aku kasih. Terus aku tanya, teh kalau mau ke Rauda kemana? Ibu ikutin aja tuh rombongan itu ya, ibu ikutin aja ke sana. Nanti juga ibu ketemu Rauda, udah jalan aja. Terus yakin aku pakai putih-putih, malah dapat hitam gitu kan. Aku jalan, nggak ada rombongan, ya kok nggak kelihatan rombongannya. Kira nyampe di Rauda. Di Rauda itu, tahu sendiri kan Bun, orang banyak ya Bun ya. Ya aku sih biasa aja gitu, nggak, ya Allah takut keinjek, takut ini karena orang gede-gede kan, orang Pakistan, orang India gitu kan, pada desek-desekan. Ya aku biasa aja. Kebetulan ada nenek-nenek sama pakaiannya orang Indonesia juga, nenek-nenek pakai putih semua, sama aku, sama kayak seragam. Dia ada cucunya, tunggu sini dulu ya nek, duduk dulu di sini karena akhirnya aku temenin tuh nenek di sebelahnya karena memang penuh kan. Nah, disamperin laskar Bun, disamperin laskar, aku aku ditepuk gitu kan, tepuk nih. Terus dia bilang gini, kamu mau sholat? Iya, aku bilang gitu, iya gitu. Ya udah, ini kan aku bawa tas selempang sama tas gemlok. Dia minta tas selempang aku Bun. Maksudnya apa? Dan aku nggak takut terus itu tas bakalan bilang enggak. Aku kasih aja gitu, kasih tasnya dua-duanya. Udah, akhirnya si nenek itu juga disuruh diri kan, dibantu maju. Terus dia begini Bun, ngengkang gitu kan. Aku dipersilakan buat sholat di situ kan, deket makam Rasulullah tuh. Aku sholat sama nenek-nenek itu berdua. Ada orang India masuk, orang Pakistan masuk. Dia bilang, lah, katanya gitu, lah, katanya. Jadi disuruh tunggu sampai kita sholatnya selesai berdua, berdua aja. Aku tuh pengen nangis dan nangis beneran. Kenapa? Karena bisa banget sholat itu tenang gitu loh, tanpa harus diinjek-injek, tanpa harus desak-desakan gitu Bun. Sama sekali tuh nggak ada desak-desakan. Dan ditungguin sampai selesai sama laskarnya. Setelah selesai, balik lagi tasnya sama aku. Ya Allah, nggak nyangka banget ya. Itu aku nggak ketemu rombongan. Setelah sholat, aku baru ketemu rombongan Bun. Setelah sholat itu, setelah sholat aku ketemu rombongan. Nah, terus ketika tawaf wada Bun, tawaf wada kan sedih ya, karena perpisahan kan. Pas tawaf wada, itu ngeliat lagi baru Allah Akbar gitu ya. Itu yang di bumi tuh ada cahaya juga Bun. Jadi gini, itu cahaya apa bukan sih? Aku bilang benar apa bukan dalam hati gitu kan. Udah aku tertarik tapi sambil nangis-nangis gitu kan. Nangis terus. Nggak taunya kenapa ya setiap aku ini ada cahaya gitu kan. Nah, ketika mau tawaf malam, waktu mau tawaf sama Sa'i malam, aku kan emang dari Jakarta tuh radang ya sama flu. Tapi tiba-tiba di sana sehat kan. Pas tawaf sama Sa'i, itu keluar dari hotel kan pakai putih semua, tawaf Sa'i. Iya. Nah itu aku dari keluar hotel, jalan tuh dari hotel ke Masjidil Haram itu jaraknya cuma 150 meter. Tapi aku nyium wangi banget. Mau tahu itu aku nggak nyium, aku nyium. Itu enggak, Mbak ini nyium. Nyium apa? Nggak tahu wangi bang, wanginya beda banget. Tapi ketika mau masuk pintu Masjidil Haram, wangi itu hilang. Ada lagi pas aku lagi tawaf. Ada lagi pas aku lagi tawaf. Muterin Ka'bah, di pintu Ka'bahnya hilang. Muterin lagi ada pintu Ka'bahnya hilang. Ini wangi apa? Aku bilang, aku lagi bertanya, ini wangi apa sih sebenarnya? Aku bilang gitu kan. Wangi apa? Aku juga nggak tahu, wangi banget banget gitu kan. Terus ketika Sa'i sama Mas Edi kan, ketika Sa'i tiba-tiba Mas Edi nangis. Kenapa? Pas udahannya dia cerita. Di sebelahnya dia ada almarhum bapaknya ikut Sa'i dan nuntun Mas Edi gitu loh. Jadi dia Sa'i sambil nangis juga karena nuntun almarhum bapaknya kan. Setelah itu, aku sedih banget. Akhirnya besok dia badalin bapaknya kan tawaf keberapa gitu. Nah waktu besoknya tawaf sendiri ya Bun ya sama Mas Edi. Saya minta tolong sama didampingnya sama salah satu mutawif Ustaz, gitu. Saya telepon, Mas Edi telepon, "Ustaz, boleh minta tolong, saya mau tawaf." Oh ya udah nanti setelah sholat asar ya. Iya, udah Bun. Tawaf ternyata kan Bun. Pada saat tawaf Mas Edi sama Mbak Eni
ikutin langkah saya ya. Jangan ke kiri ke kanan lihat orang yang lagi tawa. Jangan maksudnya jangan menghiraukan orang yang di kanan kita. Ikutin saya aja. Ngikutin miring nih Bun. Miring 3 kali. Miring. Nyampe Bun ke Ka'bah. Itu tanpa disenggol, tanpa desak-desakan, itu nyampe Bun di Ka'bah. Sampai di apa Bun? Yang itu apa sih ya? Ibrahim apa sih? Bukan Hajar Aswad. Itu Bun yang apa? Mana? Yang bisa sholat di situ. Apa sih? Hajar Ismail. Iya, itu Bun. Sampai ke situ Bun. Hajar Ismail. Ya Allah, aku bilang gitu ya Allah. Tapi udah pegang Ka'bahnya tuh nangis-nangis gitu ya. Bukan nangis karena Ka'bahnya ya, karena yang punya Ka'bahnya Sampai ke itu loh, sana. aku tuh kayak dipelok kayak gitu. Aku tuh kayak dipelok. Jadi ingat juga waktu aku sakit gitu loh. Aku kayak dipelok sampai bersyukur. Aku bilang terima kasih ya Allah sampai ke sini dimudahkan segala sesuatu dimudahkan semuanya. Itu benar-benar udah nggak bisa ngomong deh di situ ya, benar-benar dimudahin pulang dapet dimudahin. Tempat Mas Edi waktu itu mau jatuh bikin kan OB-nya itu konsepnya kan lagi pel ya di sekitar Ka'bah itu. Nah kita foto itu Mas Edi mau tergelincir. Kalau tergelincir itu pasti kebeledak kepalanya itu kan ya. Tapi anehnya kayak main selancar, sama sekali nggak jatuh dan tapi bisa nggak jatuh gitu loh. Kalau saya kita jatuh, kita bisa jatuh kayak ada yang nopang di belakang gitu loh Bun. Nggak jatuh sama sekali, tuh licinnya luar biasa. Saya juga pakai bengong, terus motor Yusuf juga bengong. Kenapa ya Pak ini nggak jatuh katanya gitu kan? Akhirnya udah selamat, tapi selamatnya saya juga sampai bingung-bingung. Kenapa ya itu itu tuh nggak sampai jatuh, tapi jatuh itu licin banget Bun, bener-bener Bun. Karena luar Vika, biasa. motivasi ya, termotivasi Vika ya. Enggak. Jadi jangan takut ke Baitullah. Jadi Iya. sebelum keluar negeri, jalan-jalan ke Baitullah dulu lah. Selebihnya baru dapat semua insya Allah. Karena kalau ke Baitullah pasti akan diganti kok. Ya, pengeluaran kita akan diganti. Oh, doa-doa kita diijabah. Masya Allah. Mbak siapa Yang namanya penting Mbak Vika? niatnya. Iya. Jangan takut ke sana. Kenapa? Karena suami saya sekarang jadi ketagihan. Pernah kan bilang Oh, sama kan, Bunda, kamu Bunda, kamu ya. nanti kalau umroh bareng-bareng ya Bun. Gitu kan Mas Edi bilang waktu itu Bun. Iya, iya. Ya Bunda, kan? aku Bareng-bareng datang ya Bunda, Bun. Ya, Bun. keluarga. Ya. Waktu Sebenarnya bilang sih gitu ya dia takut antri sebenarnya sih banget. ini Bun, bukan soal kayak financial problem ya kalau ke sana itu. Jadi untuk orang-orang kayak aku ini, maksudnya orang-orang kayak aku, itu memang punya ketakutan tersendiri untuk datang ke sana. Maksudnya ada level takut yang kita udah tahu konsekuensi ke sana gitu. Makanya Tante yang tadi bilang tuh sebenarnya itu tanah tempat kalau kaum bukan kaum ya. Kalau orang-orang yang kayak aku nih kehidupannya gitu sekarang Mekah Gimana, itu kenapa sih? Madinah. Nggak, soalnya aku tuh masih agak-agak takut sebenarnya kalau nyebutin negara itu gitu. Itu sebenarnya adalah surga nerakanya kecil versi dunia untuk orang-orang kayak aku karena kita tahu bakalan dapat di sana ganjarannya gitu. Jadi untuk aku tuh masih berpikir bukan biayanya tapi mentalnya udah siap belum untuk datang ke sana. Karena biasanya dari datang itu dari mau landing itu emang udah disentil-sentil dulu gitu. Jadi kalau emang yang punya banyak dosa kayak aku kayak gini pasti udah banyak banget sentil-sentilannya. Kalau Tante tadi kan enak banget kan disambut. Ya karena mungkin emang udah prosesnya udah nih yang 2013 udah lebih baik. Makanya pas datang ke sana di welcome. Nah, kalau Eka ke sono dihujat nanti di sana. Ya enggak lah. Tapi Nah, gini, niatnya dari apa sekarang ya. Untuk melebur Kesi, dosa. Kak, Kasih gimana main? ya Kesi, kalau kita mindsetnya berpikir kita di sana bakalan dihujat, ya udah, nanti kita dapatnya itu Ya. dihujat gitu. Jadi mindsetnya harus, saya kan mau ketemu Allah, gitu kan. Umroh itu kan ke Baitullah untuk bertemu dengan Allah. Tempat ini loh Bun. Ya Bunda kenal, maaf ya Bunda kenal nih. Waktu Mas Edi mau berangkat juga dia sempet konsultasi juga sama salah satu ustadz ya. Dia bilang gini, suruh pilih Mas Edi, suruh pilih. Kamu pilih Allah apa pilih anak? Bingung Mas Edi jawabnya kan. Pilih Allah apa pilih anak? Akhirnya dia jawab sambil nangis. Saya pilih Allah. Ya udah, kalau kamu pilih Allah, kamu berangkat besok. Kamu berangkat. Waktu itu Ustaz Saiful Karim pun yang ngomong Bun.
Akhirnya alhamdulillah berangkat, sampai sekarang ketagihan Bun, pengen kesana lagi, pengen banget kesana lagi. Makanya bilang sama Bunda, Bunda yuk bareng-bareng ikut yuk, katanya gitu. Tapi dilalahnya qadarullah lagi pandemi begini kan, gitu kan. Pengen banget kesana ketika nanti ya, mumpung ada umur ya. Jadi pikiran kita sih masih ke sana gitu loh. Pengen kesana balik lagi gitu aja. Nggak ada yang kapok ke Ini sana kok. Yang sana nggak ada kapok. Malah mau balik Tante lagi ya. Enda santai dong Vika, ih santai. Tante Diana, assalamualaikum. Ada wanita bersarung sorban, ya Allah, ngeri banget deh. Film dong ini Wak. Canda mulu. Ya, Vika, ada pertanyaan lagi Vika. Jadi semenjak belajar sama Bunda Asia, Bunda Yaya, Ustadz Dede, Ustadz Umar, dan Ustadz Saiful Karim gitu kan. Jadi semakin gitu loh, semakin terjadi. Saya itu bukan orang kaya, bukan orang kebanyakan gaya, dan bukan orang yang digaya-gayain. Tapi saya orang yang bahagia. Jadi apapun itu pasti dijalani, dinikmatin, mengalir aja mengalir. Kata guru-guru saya kan bilang, mengalir aja Mbak Eni, Mas Edi. Kerja itu harus ikhlas. Kita kerja jangan cari uang, tapi uang cari kita. Ya udah ikhlas aja, ikhlas. Sabar kan beda sama ikhlas ya Mbak Vika. Kalau katanya kalau sabar masih ada gremetnya, masih ada gerutunya. Tapi kalau orang ikhlas, dia bisa bilang ya udah gitu, ya sudah. Ya, kalau orang tadi tante yang bilang tuh 2013 nggak mau diusut, itu udah ikhlas. Kalau aku enggak. Belajar dari Diana itu ya. Belajar dari Bunda. Ya makanya aku cuman balik lagi sih, kita punya teman ya sesuai dengan teman kita, lingkungannya juga sama kayak. Jadi kalau lingkungannya masih kayak aku, lingkungannya 11-12 sama dunia, ya jadi mikirnya masih ada dunianya gitu. Makanya aku tiap Jumat selalu dengerin kayak gini sampai diikutin bareng gitu. Jadi supaya bisa jadinya tuh nggak 50-50 tapi 60-40. 40-nya dunia, 60-nya udah mulai kesini nih. Amin. Iya. Untuk THR buat baik ya. dunia ya pun. Iya, betul. Pokoknya kita gurunya berharap dengan Bunda aja. Belajar dari sambil Bunda. belajar Mbak Eni, sambil belajar juga Bunda juga. Masih banyak yang harus dipelajari. Dari teman-teman. Belum tentu sekuat Bunda. Masya Allah. Belum kuat kan? Belum tentu sekuat Bunda. Aku juga lagi proses belajar. Kalau kemarin kita belajar dari Tante Ratna memutuskan diri, kali ini Tante Erni poinnya adalah ikhlas nggak boleh setengah-setengah. Iya. Ikhlas. Nggak boleh setengah-setengah. Bukan sabar lagi, tapi kalau ikhlas nggak boleh setengah-setengah. Terus yang poin kedua adalah emang kalau cobaan itu nggak boleh pakai logika nangkepnya, harus pakai iman. Karena kalau pakai logika yang ada, kok gue gini sih ya Allah, kok dikasih lagi sih cobaannya. Itu pakai logika tuh, balik lagi cobaan itu jangan dihadapin pakai otak rasional, tapi pakai iman. Itu poin dari Tante Eni sih yang aku dapat hari ini. Makanya saya kadang bukan milik Bunda Asia, Bunda Yaya, bukannya apa-apa. Gini loh, ada 3 kata dari guru saya, bahagia, membahagiakan, dan dibahagiakan. Ternyata level tertinggi itu membahagiakan. Bahagia udah pasti kita bahagia, dibahagiakan ya udah pernah. Tapi kalau membahagiakan itu rasanya beda banget gitu. Iya benar. Membahagiakan orang kebanyakan ya. Tika catat, membahagiakan Tika. Tunggu, mohon maaf. Tante Diana bilang logikanya lagu Vina. Mohon maaf ya, saya nggak tahu lagu itu. Saya taunya lagu BTS aja nih sekarang nih. Taunya BTS aja nih sekarang nih sama Blackpink. Banyak belajar dari Bunda Asia, Bunda Yaya. Saya ingat tuh kata-kata Uden ya. Uden pernah bilang, waktu itu saya pernah mau somasi orang kan, karena udah menyematan nama baiknya Mas Edi.
sama saya gitu. Tapi udah bilang, Mbak Eni, eh, nggak usah somas, nggak usah cari pengacara. Kenapa? Insya Allah nama Mbak Eni dan Mas Edi yang di kemarin, insya Allah masih dilindungi sama Allah. Tapi benar apa kata-kata Uden, 180 derajat yang cemari nama saya itu benar-benar dibalas sama Allah gitu. Karena sayanya diam dan sabar sama Mas Edi. Jadi yang saya lakuin itu, makanya saya contoh dari salah satu guru saya, termasuk Bunda Yaya, dari Ustadz Saiful Karim, yaitu teduh, di fitnah apapun, dibuka aibnya, walaupun dia tidak bersalah, tetap dia teduh, tetap dia tenang. Seperti itu. Jadi saya mau ngikutin Bunda Asia, kuatnya sabarnya Bunda Yaya, sabarnya luar biasa, sabar banget. Makanya kalau ada yang miring-miringin Bunda Jadi mau nangis. Yaya, Aku jadi mau nangis Bunda nih. Atika, Bunda Yaya, aku suka sedih gitu loh. Kenapa? Karena aku belum tentu sekuat seperti beliau gitu berdua. Belum tentu kuat seperti beliau, ya Allah. Allah itu udah ngegiring aku. Kenapa sampai ketemu sama Bunda Asia, Bunda Yaya, kayak orang kembar gitu, sama profesinya ustazah, lahirnya juga ulang tahunnya cuma beda 2 minggu gitu kan, sama-sama single parent gitu loh. Makanya aku harus banyak belajar. Aku belum tentu sekuat beliau-beliau itu, dan aku juga belajar dari Ustadz Piki. Ustadz Piki pernah bilang kata-katanya, jadi setiap kata-kata yang keluar dari guru aku ingat, aku catat di memori aku. Ustadz Piki pernah bilang, hati-hati dengan lisan yang tidak hati-hati, hati-hati Aduh. dengan hati tidak hati-hati. Jadi Aduh. kemudian versinya seperti ini, Ustadz Piki seperti ini, Bunda Asia seperti ini, Bunda Yaya seperti ini, dan Ustadz Saiful Karim seperti ini gitu loh. Makanya aku sedih ketika ada orang yang durhaka sama gurunya. Aku tuh sedih banget, beneran. Guru itu kayak orang tua, dan kan jadi pernah dari salah satu guru yang aku sebut tadi ngasih hadisnya, guru itu ibarat orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, bukan mungkin ya, pasti orang tua itu bisa maafin gitu loh, ngampunin. Tapi kalau seorang guru, kita durhaka sama guru ya, tapi kalau guru itu belum ridho, aduh, nggak bisa ngomong deh. Jadi kita harus nunggu guru itu ridho dulu. Kalau sampai guru itu nggak ridho, takutnya hidup kita jadi susah. Ini Jadi ngomong-ngomong Rido udah Mas saya di sini nih. Mas saya nggak denger kan? kalau Bu, guru jangan itu ngomong nggak sama ridho, aki-aki ya. Aki-aki jangan dengerin ini, Bu. Bisa gawat kalau kita, guru, Bu. kalau guru itu nggak ridho, repot gitu loh. Makanya saya pengen banget dapat ridho dari guru-guru saya, supaya saya jalan pulangnya lancar gitu loh, hidup saya nggak susah. Kayaknya aku karena suka ngajak Bunda Asia, Bunda Yaya, bukannya aku punya kelebihan uang, enggak Bun, cuma mau membahagiakan, karena membahagiakan tuh level tertinggi Bun. Bahagia pernah, dibahagiakan ya pernah, tapi membahagiakan beda Bun. Gitu loh Bun. Makanya sedih kalau sampai ada guru yang di fitnah, di apa gitu, sedih banget. Kalau kita nggak sama guru, kita bisa apa gitu? Tanpa guru kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Guru yang mengenalkan kita juga sama Allah kan. Bunda selama ini belum Allah. ada yang pernah nyakitin kan? Ntar kalau nyakitin bilang, ntar biar saya buka aib-aibnya dia. Astagfirullahaladzim. Tipe-tipe orang kan macam-macam ya. Ya ada ya. Tapi jadiin itu pelajaran. Mungkin ya salah satunya kata Allah itu kamu menjadi khalifah di muka bumi ini untuk dia. Gitu. Atau mungkin itu menjadi salah satu ujian yang bisa meningkatkan derajatmu. Atau bisa juga untuk meningkatkan ketabahanmu. Jadi udah sih, kalau ada yang tipe-tipe seperti itu sebenarnya harusnya disyukuri ya. Karena itu sebenarnya mengasah keimanan satu. Dua, Allah uji kita, kalau benar-benar Allah akan menangkan kita. Kalau memang kok jadi sedih. Ih, makanya.
Ya. Makanya nanti aku bilang kan, kalau ada yang nyakitin Bunda, kasih tahu aku namanya siapa, ntar aku buka aibnya. Aku cari aibnya di apa aja. Astaga. Tapi Bunda pernah ya di titik sangat sedih luar biasa ya. Tapi pada saat itu karena support teman-teman banyak. Aduh, kok jadi mau nangis sih. Tapi karena support teman-teman banyak, akhirnya apa tuh nangisnya itu karena menahan supaya tidak emosi. Itu nangisnya karena menahan untuk tidak emosi. Jadi gimana caranya supaya jangan keluar kata-kata yang sia-sia, terus keluar yang sikap yang sia-sia. Jadi kita tahan itu nafsu itu kita tahan dengan istighfar tapi sambil mengeluarkan air mata ya Allah ya. Jadi sambil doa di situ ini mungkin untuk menguatkan diri tadi harus bisa karena hujan Makanya itu akan abang pernah bilang kan, abang pernah bilang, abang suka lihat Bunda Asia, lihat terus aja Bunda Asia. Kenapa? Lincah, ceria, semangat terus katanya gitu. Suka katanya, termotivasi katanya. Harus begitu katanya gitu. Makanya aku bilang aku belum sekuat Bunda. Bunda kuat, Bunda Yaya juga. Gak apa-apa lagi PPKM, jangan dulu ya. Doanya aja, doanya dari teman-teman insya Allah menguatkan kita semua jadi sehat ya. Oke Mbak Eni, kalau benar-benar kayak aku sendiri, aku mau nangis. Juga sedih. Masya Allah, Mbak Eni terima kasih banget sharing-sharingnya ya, luar biasa banget, bener ya Tika, luar biasa ya. Banget. Peristiwa yang pernah dialamin Mbak Eni dari tahun 2013 gitu ya. Kalau ditanya kita pernah ngalamin nggak peristiwa itu pasti pernah ngalamin. Cuma kita tingkatannya beda ya. Mungkin lebih kuat Mbak Eni mungkin di sisi yang sini. Di sisi yang sini mungkin katanya aku nggak kuat tapi ini benar kuat. Jadi kita masing-masing ada porsinya. Allah itu udah maha tahu lah. Itu akan memberi sesuatu ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi nggak akan mungkin melebihi tidak sesuai dengan kemampuan hambanya. Baik sahabat surga, Masya Allah, ilmu banget buat kita, motivasi banget buat kita ya. Tanggapannya Vika gimana dengan pertemuan kita malam ini? Vika, kalau mudah sih ada satu pertanyaan buat Mbak Eni nih, pertanyaan satu lagi. Apa tuh? Dari peristiwa yang tadi tuh yang di tahun 2013 kan akhirnya satu lagi timbul yang namanya feeling kuat ya. Tadi kan sempat gitu kan, jadi dengan peristiwa itu kok feeling jadi kuat. Nah itu gimana tuh sampai sekarang? Contohnya gimana Mbak? Contohnya gini Bun, nggak tahu ya semenjak aku sembuh, aku pulang ke rumah itu hal mau ada kejadian apa, Allah tuh selalu kasih di awal gitu kan. Allah selalu ngasih tahu gitu loh Bun, akan ada begini gitu kan. Terus ada yang misalkan mau ini loh teman seperti ini gitu kan, istilahnya udah kebaca gitu kan. Jadi Teman apa nih Tante? Teman-teman mau julid kan? yang negatif lah udah. Iya udah. Langsung Tante kirim telu gitu. Jadi mau ada apa seperti ini gitu, ya dikasih tahu lah feelingnya. Dihindari gitu. Ya, dihindari pokoknya gitu ya. Tante, aku punya sedikit. Bunda masih ingat Tante, nggak waktu kita mau ngopi di Kanali? Kita naik ke tangga kan, ke teras. Terus aku bilang gini, waduh, Bun, kayaknya nggak beres di sini. Akhirnya Bunda lihat juga kan. Akhirnya kita buru-buru turun kan. Nah, kayak Tante gitu. ini aku Ya. cuman sedikit sok tahu aja nih ya, ini juga sama Bunda juga. Jadi gini, secara psikologis manusia yang pernah ada di level titik terendah dalam hidupnya, itu secara ilmu rasional kedokteran itu aku pernah baca kebetulan, karena aku pernah mengalami yang titik terendah sih. Maksudnya di usia aku yang di bawah di 30 tahun itu aku pernah mengalami titik yang kayak Tante ini alamin. Semua panca indera dalam diri manusia itu bisa naik minimal 2 kali lipat dari sebelumnya kita. Jadi sebenarnya ada yang bilang, iya gue abis begini, gue lebih sensitif. Enggak, sebenarnya ketika titik terendah itu, semua beregenerasi Tante. Jadi kalau Tante Eri ngerasa lebih peka, iya karena itu beregenerasi sarafnya, adrenalinnya,
semua inti jantung manusia dan otaknya tuh semua udah nyetrum-nyetrum tuh. Jadi kenapa lebih peka? Karena panca indera sudah emang berubah. Jadi kalau udah ngalamin suatu kejadian atau musibah, biasanya orang lebih peka. Karena itu emang udah sifatnya dalam badannya manusia tuh kayak gitu. Itu sih yang aku dapat. Karena aku pernah terapi juga kebetulan kan, terapi sama psikiater dan itu yang aku dapetin. Jadi aku lebih sensitif juga sama sekitar sebenarnya. Cuman Tante Eni karena di lingkungan yang baik banget secara, maksudnya Tante kan bertemu sama guru-guru banyak gitu. Aku cuman guru Bunda Asia doang sampai detik ini gitu sama ibu aku di rumah sama Tante Endah doang gitu. Lingkungan aku masih banyak duniawi kan, jadi level pekanya tuh nggak kayak Tante Erni, tapi aku lumayan berasa. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia pada umumnya yang kena musibah itu refleks tetik pekanya tuh lebih tinggi daripada orang yang belum pernah kena musibah. Oke. Memang lebih peka. Terus bagaimana penilaian Vika yang ke Bunda itu? Iya, makanya itu karena sudah ada, karena memang itu Bunda. Jadi gini loh, Deddy Corbuzier pernah shoot down. Aku pernah baca podcast, dengerin dia di wawancara. Dia pernah shoot down otaknya. Otaknya shoot down, nyuruh jantungnya berhenti berdetak. Itu dia setelah dia sadar lagi, setelah dia sehat, dia ngeliat badannya dia kan. Dia lebih pintar. Dia sendiri yang bilang, setelah gue merasain mati suri sekian detik, gue lebih pintar. Itu dia dulu belum jadi mualaf. Jadi memang, dan aku juga jadi banyak dan itu bisa dilatih ternyata. Setelah kita merasakan shutdown dalam raga, itu kita bisa ngelatih untuk lebih bagus lagi. Makanya ada istilah orang tiba-tiba jadi pinter, abis hilang, jadi pinter, jadi bisa ini. Enggak, itu sebenarnya bukan gitu. Jadi ada yang rusak karena shutdown, jadi benar. Udah gitu aja. Kita kan kayak komputer jadinya. Ini kan isinya komputer nih, cuman yang bikin Allah kan, bukan manusia. Nah, kayak gitu. Sampai Vika bilang, Bunda hati-hati gitu ya. Sampai Vika bilang, Bunda hati-hati. Bunda harus ke psikiater. Gitu perhatiannya ya, Masya Allah. Enggak, soalnya memang karena kalau iya, untung Tante Erni saat titik terendah temennya banyak, lingkungannya lumayan bagus ya gitu. Bunda juga lingkungannya mungkin lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau lingkungannya kayak aku, ya aku nggak kepikiran harus ke sisi spiritual, tapi aku ke dokter ahli gangguan kejiwaan karena biar nggak konslet gitu. Karena kalau konslet jadinya ya suka mukulin anak, suka marah-marah sendiri kayak gitu. Iya, benar-benar. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Eni, Ika, juga yang sudah melestarikan ya pertemuan kita pada malam ini ya. Masya Allah, banyak banget yang kita petik dari peristiwa-peristiwa Mbak Eni. Jadi akhirnya membuka kita kan, oh ya kita pernah mengalami kan, jadi akhirnya kita sharing, benar-benar ini sharing ya, sharing banget bagi buat kita. Oh iya, banyak yang kita ambil tuh tadi ya dari Mbak Eni, dari peristiwa yang pertama dengan peristiwa ini. Mbak Eni, terima kasih banyak. Salam sama Mas Edi Radinas ya. Salam. Terima kasih banyak. PPKM selesai bisa aku culik lagi. Oh, gitu. Iya. Makasih banyak, Masya Allah. Dia ini mungkin ada keberkahan di dalamnya ya, karena memang dia ngurus para ustadz dan ustazah ya, diurusin beliau untuk kehidupannya. Semuanya itu guru-guru ngaji sama dia diasuransikan ya, Masya Allah. Semoga berkah ya. Oke, Vika, Mbak Eni, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan salah, mungkin kita mau dong diculik kata Enda tuh. Mauan deh. Wah, jangan mauan, Wah. Iya, sahabat surga. Kita tutup ya, closing ya, Masya Allah. Sebelumnya boleh di foto dulu bersama kita ya, Masya Allah. Oh ya Allah, di foto. Ya, oke. Udah sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, seperti biasa sebelum kita closing, kita absen dulu ya. Ini kayak ngaji bareng, harus diabsen. Iya. Tadi Tante Ratna ada Bunda. Tante Ratna udah ini deh, kayaknya tadi sempat ada pas lagi tengah yang cerita ke tadi Tante Ratna ada datang, terus pas cerita kedua dia kayaknya left. Terus ada juga siapa nih? Anantusi juga ada Om Bantasidi juga. Aku udah di-add sama Om Bantasidi kemarin. Terus ada siapa nih? Rainer Putra, ada
Tante Ena sebutin lagi. Nggak usah ya Tante. Ada Tante Diana kayak biasa. Ih ada all shop sis. HIV official siapa nih? Ini ada akun-akun kayaknya mau stalking nih kayaknya nih. Vika ikut juga. Vika ikut juga. Aduh, SPG sibuk ya sis. Jualan. Ya, ya. Kata Tante Diana gini, langsung kena mental ya. Kan lagi Tante. Aku bukan kena mental lagi udah. Kena urat nadi. Mental dari perempuan berkalung sorban Kan lagi. berdua Masya Bunda. Allah. Oke. Oke, terima kasih. Kita undur diri. Coba lagi, mohon maaf. Ya. Saya dan Mbak Eni kebetulan. Terima kasih buat Mbak Eni. Terima kasih Vika udah ngedampingin Sama-sama kita. Bunda, Tante ini makasih ya. Sampai ketemu Sama-sama lagi, Bunda. insya Allah Jumat depan ya dengan pembicara yang lain mungkin dengan pengalaman juga yang luar biasa. Tadi ada Ustadz apa deh kayaknya kita lihat ada Mbak Maya ada loh. Masya Allah. Yang mana? Ada Mbak Maya. Oh iya Mbak benar. Janti ya, ada Mbak Maya, ada Ustadz Abi ada loh tadi udah lihat. Masya Allah, mantap ya. Untung kan abangnya Mbak ini nggak ada. Oke, kita pamit dulu. Ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi tuh Mika. Mbak En, makasih ya Mbak En. Sama-sama Bun. Nanti kita ngopi di kapal ya Bun. Insya Ngopi di kapal Allah. nanti sama Insya Ustazah Allah. Kembar. Maksudnya. Ya. Ya, Sehat. Assalamualaikum Mbak En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.